Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ada yang kita join ya. Berarti ini soal nomor pertama. Soal nomor pertama itu adalah diketahui generator DC dengan hambatannya 15 ohm. Dan ini adalah penguat terpisah. Maka saya buat rangkaian ekuivalennya adalah seperti ini. Ini adalah rangkaian penguatnya karena terpisah, ada sumber tegangan tersendiri. Ini jelas nggak tampilannya? Halo, kalau misalnya Jelas, Pak. Jelas, Pak. ya. Jelas, Ya. Pak. Baik. Oke, makasih atas ininya. Ya, saya buat ini adalah rangkaian untuk penguat medannya. Kemudian yang ini adalah rangkaian ekuivalennya. Cuma saya lebih lengkap ya kalau dalam rangkaian di slide itu kan nilai RA nggak terlihat karena di dalam jangkar. Tapi biar nanti lebih mudah dalam memahami, saya berikan di sini adalah nilai EA-nya. Ini lambang generator ya, generator DC. Kemudian nanti di sini ada nilai RA. Ya, sehingga di dalam soal diketahui nilai RA-nya adalah 15 ohm. Kemudian tegangan yang dibangkitkan pada jangkar adalah 3500 volt dan arus jangkarnya adalah 20 ampere. Yang ditanyakan adalah berapa tegangan yang berada pada beban. Berarti VT di sini itu berapa? Nah, itu begitu cara memahami sebuah soal. Dengan menggunakan persamaan tadi hukum Kirchhoff, maka bisa diuraikan EA di sini sama dengan IA dikalikan RA ya. Berarti IA dikalikan R, I kali R itu kan tegangan. Tegangan di sini itu kan berada di jangkar sini. Ya, sehingga IA dikalikan RA ditambah VT. VT itu adalah beban. Ya, tegangan pada beban. VT atau VL sama lah ya nanti ya dalam istilahnya. Sehingga tinggal yang ditanyakan adalah VT, sehingga pindah ruas. VT-nya di sini pindah ke kiri menjadi IA dikurangi IA dikalikan RA. Dengan perhitungan aritmatik sederhana ya diperoleh nilainya adalah 3200 volt. Ya, ini cukup mudah lah dipahami lah. Terus soal nomor 2 sama seperti di slide ya, saya cuma untuk mempermudah saja. Masih untuk generator dengan tipe penguat terpisah, rangkaian ekuivalennya berarti sama. Cuma yang ditanyakan di sini adalah nilai arus jangkarnya itu berapa? Di mana yang diketahui adalah tahanan jangkar RA 15 ohm, nilai EA-nya 3500 volt dan nilai tegangan yang berada pada beban VT adalah 1250 volt. Dengan menggunakan rumus Kirchhoff tadi ini ya. Sehingga nanti diperoleh yang ditanyakan adalah nilai IA-nya, berarti pindah ruas tinggal EA dikurangi VT. Ya. Di mana nilai dari RA-nya 15, EA-nya 3500 dikurangi VT-nya 1250 sehingga nanti menjadi 2250 dibagi nilai RA-nya 15 ohm diperoleh arus jangkarnya adalah 150 ohm. Seperti itu ya. Sederhana saya kira. Ya, kemudian ini masih soal selanjutnya ya. Nanti untuk yang dikerjakan di sini di slide ada, nanti bisa kita jadikan tugas ya. Oke, selanjutnya adalah di sini untuk soal nomor di sini tertulis 1 ya, tapi di slide selanjutnya dalam contoh soal misalkan di sini adalah diketahui nanti ya. Ya ada anak saya memang. Diketahui sebuah generator penguat sendiri, ini masih penguat sendiri berarti self excite dengan hambatan dalam itu 200 ohm. Kemudian ditambah tahanan seri itu sebesar 50 ohm. Menghasilkan tegangan jangkarnya adalah 2,5 kilovolt. 2,5 kilovolt.
volt. Maaf, ada yang baru masuk. 20,5 kilovolt dan arus jangkarnya adalah 20 ampere. Langkah yang pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah membuat rangkaian ekivalennya terlebih dahulu. Di sini adalah dari soal dinyatakan penguatan sendiri dengan hambatan dalam 12 ohm dan ditambah tahanan seri di sini. Berarti maksudnya adalah terhubung secara seri. Rangkaian ekivalennya nanti seperti ini secara detail ya. Berarti nanti ada nilai RA-nya, tahanan jangkar, dan ada nilai RF-nya, yaitu adalah tahanan penguat medan. Di mana diketahui nilai RF-nya 200 ohm, nilai RA-nya 50 ohm. Dan tegangan yang dibangkitkan adalah 20,5 kilovolt. Di sini berarti harus menguraikan kilo ini ya. Saya perlu menyampaikan ini karena kadang-kadang ada yang masih bingung ya menguraikan kilo itu berapa. Berarti maksudnya kilonya dikalikan 1000 hingga nanti menjadi 20.500 volt. Ini mohon maaf kepotong, sekiannya ini kepotong. Di sini dikarenakan terhubung secara seri, maka arus yang mengalir pada jangkar IA ini IA itu akan bernilai sama dengan arus yang berada pada penguat medan, yaitu IF. Sehingga IA sama dengan IF, yaitu 20 ampere. Yang ditanyakan di sini adalah berapa tegangan yang berada pada beban, VT-nya. Nah, ini saya katakan seri, untuk rumus yang seri itu sebenarnya adalah seperti ini awalnya. Ya, berarti EA sama dengan IA dikalikan RA, karena nanti drop di sini, kemudian nanti drop di sini, ya, yaitu IF dikalikan RF, dan terdapat tegangan di beban. Dikarenakan IA sama dengan IF, maka nanti menjadi rumus seperti ini yang tadi saya sampaikan di dalam slide. Ya. Tinggal dimasukkan saja, karena yang ditanyakan adalah FT, tegangan beban, maka pindah ruas di sini, FT menjadi EA min IA dikalikan RA plus RF. Tinggal menggunakan aritmetik sederhana, diperoleh nilainya adalah 15.500 volt. Atau kalau misalkan diubah dalam bentuk kilovolt adalah 15,5 kilovolt. Oke, kemudian adalah ini soal yang apa namanya yang kedua ya. Ini juga di dalam soal di slide sudah ada. Berarti masih terhubung secara seri. Dengan nilai RF-nya 50 ohm, IA-nya 45 ampere, dan nilai EA-nya adalah 7 kilovolt, berarti 7000 volt, dan tegangan pada beban ada 3 kilovolt atau 3000 volt. Namun yang ditanyakan berbeda, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari tahanan yang dipasang pada generator tersebut. Berarti maksudnya dalam soal ini adalah berapa nilai tahanan jangkarnya, RA-nya itu berapa. Ya, sehingga nanti tinggal bisa langsung saja dengan rumus dasarnya ini, kemudian yang ini pindah ruas ke sini, IA dikalikan RA plus RF sama dengan IA kurangi VT, IA-nya 45 ampere, kemudian nilai RF-nya diketahui di sini adalah 50 ohm, sehingga nanti selisih antara EA dikurangi VT 4000 per 45, kemudian 50-nya geser ke sini, ya, ini tinggal menjadi 88,89 dikurangi 50, hasilnya nanti tahanan jangkarnya adalah 38,89 ohm. Ya, ini masih perhitungan mudah, ya. Bisa, artinya satu rumus bisa langsung selesai. Oke. Baik ya. Ini adalah ya, baik, makasih atas responnya. Ini rangkaian ekivalennya ya. Di sini yang saya gambar di dalam rangkaian ekivalen ini lebih jelas daripada yang di slide tadi. Artinya nilai RA tahanan jangkar itu sudah muncul di dalam rangkaian ekivalen untuk lebih mempermudah memahami. Ya, di soal diketahui nilai EA-nya adalah 1 kilovolt atau 100 volt, tahanan jangkarnya 10 ampere, nilai tahanan arus jangkar misalnya 10 ampere, nilai tahanan jangkarnya 0,2 ohm, dan nilai arus penguat medan kedua IF2 adalah 5 ampere. Sedangkan untuk nilai dari tahanan jangkar pertama adalah 0,1 ohm RF1. Sehingga
Ya, karena ini adalah kompon pendek, maka di sini nanti nilai arus jangkar IA itu sama dengan IF yang mengalir di sini, ya, dan IF2 yang mengalir di sini. Di mana nilai IF1 itu sama dengan IL, arus yang mengalir ke beban. Sehingga nanti di sini menjadi IA sama dengan IL ditambah IF2. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua, sigma F sama dengan 0, sigma V, mohon maaf, V ya, V sama F itu beda. Sigma V sama dengan 0, V tegangan, menjadi EA sama dengan IA dikalikan RA plus IL dikalikan RF. Di dalam soal, itu tidak diketahui berapa nilai arus yang mengalir pada beban IL. Tapi dengan menggunakan persamaan ini, ya, maka IL nanti bisa diperoleh dengan cara IA dikurangi IF2. Tahanan jangkar, arus jangkarnya IA adalah 10 ampere. IF2, arus penguat medan kedua adalah 5 ampere. Maka nilai arus yang mengalir pada beban IL-nya adalah 5 ampere. Setelah diperoleh nilai IL, disubstitusikan ke persamaan sini, ya, di mana nilai RF1 diketahui 0,1 ohm, sehingga dengan menggunakan aritmatik sederhana, ya, tinggal dikalikan, kemudian dikurangi, diperoleh tegangan yang berada pada beban itu adalah 998,5 volt. Berarti nanti yang sampai kepada beban 9,985 volt. Dan ini pada saat kondisi ideal ya. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk soal kedua, ini adalah kompon panjang ya. Karena kompon panjang maka rangkaiannya di sini saya juga sudah susun lebih lengkap, di mana ada nilai RA, tahanan jangkarnya, kemudian terhubung secara seri dengan penguat medan pertama yaitu RF1. Sehingga nilai IA sama dengan nilai IF1. Di mana IA itu akan terbagi menjadi dua cabang, satu ke IL ke beban dan satu ke penguat medan kedua yaitu IF2. Yang ditanyakan adalah berapa nilai tahanan jangkarnya, nilai RA-nya itu berapa? Ya, dengan menggunakan persamaan hukum Kirchhoff ya, IA sama dengan karena terhubung secara seri antara RA dengan RF1, maka IA dikalikan RA ditambah RF1 ditambah VT. Nah, tinggal pindah ruas ke sini, samping kiri, IA-nya ke sini menjadi EA min VT. Kemudian semua parameter sudah ada, tahanan jangkarnya, arus jangkarnya sudah ada 45 ampere, nilai tahanan jangkarnya sudah ada 10 ampere, nilai EA-nya ada 3000, 3 kV, kemudian tegangan di beban ada 1 kV, dikurangi menjadi 2000, ya, kemudian 45-nya nanti dibagi, berarti 2000 dibagi 45, hasilnya 44,4, kemudian nanti 10-nya pindah ruas, ya, pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi minus. Diperoleh nilai tahanan penguat medan pertama RF1 itu adalah 34,4 ohm. Audio Jungle.